tidak tantangan tanpa komunikasi apa-apa. Seperti itu tidak bisa begitu. Itu yang kami sakit. Kami sakit sekali Bapak dan Mama. Seolah-olah pengabdian kami selama bertahun-tahun di sini tidak dihargai sama sekali. Kalau dinas bisa mengakomodir keinginan kami dan bisa memfasilitasi pertemuan, tentu kami akan bicarakan tentang 18 buruh ini. Pemirsa, kekecewaan orang tua murid warnai pertemuan komite dalam polemik seputar pengambil alihan SDK 1 Santo Tarsisius Loleba oleh Yayasan Maria Bintang Samudra dari Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata atau Yapen Duklem. Dalam pertemuan yang digelar Senin pagi 25 Juli 2022, para orang tua murid juga komite berharap agar pihak Yayasan Maria Bintang Samudra mesti komunikatif agar masalah ini bisa diselesaikan, termasuk nasib 18 guru honorer yang telah mengabdi di bawah Yapen Duklem. Poin saya adalah sama saja, kita lebih sepakat untuk kita urus yang 18-19 teman kita ini daripada sebentar jadi apa-apa kita tidak tahu. Ini akan panas, Bapak. Minta maaf, akan panas. Karena kita dari rumah sudah dengan mental kita yang tadi Bapak sudah permisi agak sedikit kasar di dunia maya. Memang hari ini kita semua sakit. Karena dong pikir kita komite juga diberi gaji, Bapak. Sehingga saya juga tidak pernah komen di dunia maya itu. Kita kerja dan ikhlas dengan Bapak Mama semua. Dan sampai hari ini kita masih beri tegak. Tapi penyesalan saya sekali lagi, mestinya salib di dada suster. Dia harus gantung di depan membuktikan bahwa dia adalah. Sehingga penyesalan saya ini, saya mau sampaikan sekali lagi, tolong kita sama-sama berpikir lebih tenang dengan hati yang lapang untuk urus kembali lagi ke 18-19 saudara-saudara kita. Jangan mereka, kamu pun saya, kamu kerja sama kamu nih. Kamu tidak buat salah apa-apa, sama orang-orang datang kamu tantangan. Setuju bekerja atau tidak? Mau kerja lagi atau tidak? Tantangan. Tanpa komunikasi apa-apa. Seperti itu tidak bisa begitu. Sekarang itu kita perjuangkan guru. Makanya bangun komunikasi, mereka semua tidak melakukan komunikasi kok. Iya. Makanya kita cari bagaimana 18 orang ini termasuk satu penjaga. Satu penjaga di sini datang mesti kau keluar. Lalu orangnya sudah ada orang untuk bekerja di sini. Sakit juga, makanya kita cari solusi yang ditawarkan oleh Bapak Majelis tadi. Mari, karena mereka PHK paksa. Mereka punya SK sampai 30 Desember. Kalau mau ilegal maka sudahlah, yayasan sebelah sudah serahkan sini. Bapak Mama mengadat, kami cari solusi. Makanya jangan dulu masuk. Guru yang ada ini didikan sampai tahun terakhir. Jadi terkait persoalan itu, maka sampai hari ini pertemuan lagi dengan ketua komite dan orang tua wali yang antara lain membicarakan tentang status para guru 18 guru honorer yang diberhentikan sepihak oleh yayasan yang baru. Maka bersama orang tua dan komite sekolah, ketua komite dan sebagainya menempuh jalur membangun komunikasi dengan yayasan yang baru yang ada di sekolah ini, sehingga status para guru yang ada di sekolah ini, 18 guru honorer, bisa lebih jelas. Setelah ada SK Uskup bulan November, itu kami sudah bertemu dengan orang tua wali dan juga pihak yayasan. Pak Tita Tabolo itu saya ajak datang untuk rapat bersama. Karena kami merasa bahwa SK itu sangat sepihak sehingga kita perlu ngomong. Dan kami surat di Bapak Uskup supaya kalau bisa kita bertemu bersama Bapak Uskup, kita ngomong, lalu kalau bisa dengan suster mereka kita ngomong, tapi tidak diikat. Setelah itu kan komunikasi semua putus. Mau beritahu sekolah ini ada yang masuk daftar berapa dan tidak, itu kan sudah secara sepihak mereka sudah ambil untuk mau menyerahkan. Jadi saya aturannya kan kami 3 tahun SK masih berjalan nih.
Sekarang sudah berapa bulan Bu? Baru kami 3 bulan ya? saya baru reshuffle kemarin. Iya, Saya ganti baru semua. Saya kan dari dulu memang, tapi dipilih ulang-ulang. Terakhir reshuffle baru 3 bulan jalan. 3 bulan jalan ya. Jadi itu baru 3 bulan SK ini. Karena ini sekolah Katolik milik uskupan. Saya minta uskup untuk fasilitas supaya kami bisa bertemu untuk bicarakan semua kepentingan. Termasuk bagaimana kelangsungan hidup sekolah ini dan juga para guru. Tapi tidak pernah dilayani. Nah, terakhir tadi dalam rapat kan saya putuskan sudah kita lewat pemerintah saja. Kita ke dinas supaya dinas yang fasilitasi. Kalau dinas bisa mengakomodir keinginan kami dan bisa memfasilitasi pertemuan, tentu kami akan bicarakan tentang 18 guru ini. Kekecewaan dan harapan yang sama juga diutarakan guru honorer yang diduga telah diberhentikan sepihak oleh Yayasan Maria Bintang Samudra. Mewakili 17 rekannya yang lain, Rosalia Boliona, guru yang telah 15 tahun mengabdi, mengungkapkan sebelumnya para guru honorer ini tidak berniat melakukan aksi mogok, namun karena apa yang diminta pihaknya tidak didengarkan oleh Yayasan Bintang Samudra sehingga hal tersebut spontan terjadi. Sambil berderai air mata, Rosalia juga menyesalkan adanya berbagai batasan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang terkesan tidak menghargai para guru honorer ini. Kami tahan lapar di depan kelas. Karena hak kami tidak dapat, belum dapat. Tapi kami sebagai guru, kami jalankan kewajiban dengan ikhlas demi anak-anak. Karena anak-anak bapak dan mama adalah anak-anak kami juga. Kami bukannya mau mogok. Kami tidak punya rencana untuk mogok bapak dan mama. Hanya kami sakit karena apa yang kami minta tidak didengarkan oleh pihak yang baru. Kami hanya minta bertemu dengan ketua yayasan untuk membicarakan nasib kami. Karena di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada yang dibacakan, status kami yang dialihkan tidak termuat sama sekali di dalam. Itu yang kami sakit. Kami sakit sekali bapak dan mama. Seolah-olah pengabdian kami selama bertahun-tahun di sini tidak dihargai sama sekali. Itu yang kami sakit sekali. Jujur, tadi pagi ketika Indah akan kasih ke sini, kami berlinang air mata. Anak-anak berhamburan dari kelas memeluk kami dan menangis. Dengan gurunya mereka tanya, ibu itu kenapa pindah? Ibu itu kenapa lepas kami? Sakit, emak sakit sekali. Kami tidak menuntut upah kami dinaikkan, tidak pernah bapak mama. Kami tidak menuntut 500.000 yang bapak mama beri, kami terima dengan senyum, dengan hati terbuka. 500.000 itu pun kadang 2-3 bulan baru bapak mama beri, kami ikhlas, kami terima. Karena kami merasa anak bapak dan mama anak kami. Kami hanya minta hak, kami hanya minta tolong ingat kami. Nasi sudah ada di piring kami, tidak mungkin kami buang. Lalu anak kami di rumah mau makan apa? Lalu yang buat kami sakit lagi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu masalah izin. Misalkan suami saya meninggal, anak kandung saya meninggal, saya harus diberi izin 3 hari. Di mana logikanya bapak dan mama? Keluarga selain inti meninggal, saya diberi waktu 1 hari untuk izin. Di mana etika kita sebagai orang Flores, orang Lembata? Sakit sekali bapak dan mama. Lalu yang membuat kami para guru di sini tersinggung adalah pernyataan dari Yang Mulia Bapak Uskup pada awal penyerahan lembaga ini dari Yayasan yang Penduklem ke yayasan yang baru demi peningkatan pengembangan iman dan karakter anak. Apakah selama ini kami yang di sini tidak bina anak bapak dan mama dengan baik? Kalau kami kerja asal-asalan, SDK 1 tidak mungkin jadi A unggul di mata semua orang. Seperti yang dikatakan Bapak mantan kepala sekolah, Bapak ketua komite, dan teman-teman saya yang paling lama di sini. Bersama Bapak Mateus, kami berjuang untuk mendirikan lembaga ini. Saya datang di lokal yang di bawah itu. Berjalan bersama Bapak dan Mama dengan seseo-seonya hingga saat ini, hingga di depan gerbang SDK 1A Unggul.
saya ikuti semua perjuangan di sini. Seperti yang Bapak Yos katakan, kami bangun dengan air mata. Memang benar, kami bangun dengan air mata. Usai pertemuan komite dengan orang tua wali ini digelar, para guru honorer dan utusan orang tua wali juga mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata meminta kepala dinas memfasilitasi pihak komite dan para guru untuk bertemu dan berdialog dengan pihak yayasan yang terkesan apatis selama ini. Menanggapi permintaan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Anselmus Olabahi berjanji akan segera memfasilitasi pertemuan tersebut dalam waktu dekat. Saya bersyukur bahwa sementara omong dengan teman-teman dari komite dan guru, ada WA juga masuk dari Suster ACP untuk mau ketemu dengan saya. Berarti saya sudah mulai pelan-pelan untuk membuat benang merah persoalan ini. Sehingga paling tidak kalau hari ini sudah ada kejelasan dari Yayasan Bintang Samudra datang, terus kita sudah omong dengan baik, ruang untuk bisa duduk bersama-sama akan terbuka 1 atau 2 hari ke depan. Karena ini intinya itu karena misalnya tidak ada komunikasi, belum ada ruang untuk berkomunikasi secara langsung. Itu yang mengakibatkan jadi persoalan-persoalan seperti ini. Memang suster ada minta dari kemarin, cuma karena hari Sabtu dan kemarin saya tidak bisa, ada puluh sekali saya belum bisa ketemu. Tadi baru ditanya mereka mau datang, makanya tadi dipercepat untuk biar mereka cepat datang, cepat ada. Intinya jangan korbankan anak-anak. Intinya anak-anak tidak boleh dikorbankan. Dari Lembata, Bro Intolok, Legan TV.